Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Em, Hari ini kita akan belajar tentang Git dan GitHub. Sebenarnya sih apa sih Git dan GitHub itu? Em, Mungkin em, banyak orang yang mikir dan aku juga pas pertama kali belajar di Git dan GitHub ini adalah satu kesatuan yang harus dipakai selalu bersamaan. Sebenarnya enggak, sebenarnya itu bisa dipisah, bisa bisa kita gunakan secara terpisah, bisa kita gunakan Git doang dan GitHub dulu, GitHub aja. Tapi nanti ada concern juga kenapa harus digunakan secara bersamaan. Oke, em, kita mulai dari apa itu Git. Jadi sebenarnya Git itu kalau kita cari di Wikipedia, Git itu adalah sebuah eh, version control system atau VCS. Apa sih version control system itu? Version control system itu adalah sebuah tools yang digunakan untuk mengelola perubahan dari sebuah dokumen. Jadi kalau dulu, jadi kalau dulu sebelum ada VCS ini, kita kan repot ya. Kalau misalnya kita misalnya bikin sebuah tugas gitu, misalnya tuh kita mau coding nih sama teman-teman kita. Nah, Em, kadang tuh repotnya itu ketika kita ngoding rame-rame dulu aku pernah sebelum kenal Git dan GitHub ini. Jadi kalau misalnya aku ada tugas nih sekelompok nih bikin sebuah project misalnya. Misalnya project ini adalah project apa gitu dari tugas dari dosen. Nah, dulu tuh aku sharing filenya itu secara hard filenya. Jadi bisa aku coding dulu bagianku, nanti aku kasih ke temanku eh has apa hasil yang udah aku coding aku kasih ke temanku, terus temanku bikin codingan dia, terus dia kasih link ke aku filenya. Ya itu agak repot dan apa ya, kita tuh nggak, secara waktu juga kadang, kayak misalnya kita udah nyimpen file, terus file itu kita kasih ke teman kita bisa versi satu nih, terus teman kita kasih balik lagi kita, otomatis kan itu file baru ya. Nah, jadi kita bakal kasih nama ini filenya tuh file file versi 2 gitu, versi 3 terus saja, terus kalau semakin banyak pertukaran file yang kita lalui oleh dengan teman kita gitu saat kita ngoding secara tim gitu. Nah, jadi muncullah dengan uh, version control system atau Git yang tadi kita harus gunain itu secara filenya banyak itu, atau nggak kita harus lakuin perubahan itu secara banyak, atau nggak nanti kalau misalnya kita bikin dokumen atau skripsi juga misalnya revisi satu, revisi 2, revisi 3, itu kita harus gunain bikin dokumen secara banyak, maka muncullah version control system. Nah, version control system ini gunain untuk em, mengelola perubahan yang sudah kita buat gitu. Misalnya kita hari ini ganti perubahan ya revisi pertama, terus kita besok ganti revisi kedua. Nah, itu tetap dalam satu file yang sama, tapi eh, semua perubahan yang kita lakuin itu sudah tersimpan di repositorinya Git. Nah, jadi ada beberapa istilah di Git. Nanti commit dan ada merge, ada branch dan lain-lain sebagainya. Uh, nanti aku bakal share video juga atau share materi bacaan untuk kalian bisa explore itu. Nah, em, untuk itu, jadi em, si si commit ini adalah eh, jadi setiap kita ngelakuin perubahan di Git, Git itu akan menyimpan perubahan kita dengan namanya commit. Nah, commit itu adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nah, baru itu disimpan, baru nanti kita bisa saya kita udah hari ini ngerjain A gitu misalnya, atau enggak kita udah pakai perubahan banyak, terus kita kayak kemarin kita mengubahnya
apa ya gitu ya, terus pengen coba balik lagi deh ke perubahan yang sebelumnya, atau enggak ternyata pas perubahan yang kita lakuin itu salah besar gitu, atau enggak ternyata kita gak jadi bikin fitur ini, ganti aja fiturnya gitu, mau balik lagi ke awal gitu. Nah, itu kita bisa ganti, berubah, pindah dari komit kita yang terakhir ke komit kita yang sebelumnya, atau komit kita yang pertama. Nanti ada namanya comment checkout, itu untuk berubah branch atau komit, itu juga bisa. Nah, jadi um, udah paham ya, Git itu buat apa, terus digunain buat apa aja, dan um, ini suara aku kedengaran kan ya? Halo, tes tes. Nah, jadi Git itu buat apa aja dan digunain buat apa aja, itu harusnya udah paham ya. Jadi problemnya di mana dan kenapa adanya Git ini. Sekarang apa sih bedanya sama GitHub? Nah, sebenarnya GitHub ini adalah sebuah website. Ya, website aja kayak pada umumnya, ada login, ada register, ada, ya pada umumnya lah, website pada umumnya. Cuman GitHub ini adalah website yang digunakan untuk menyimpan, yang bisa kita gunakan untuk menyimpan file di dalamnya. Nah, jadi kalau kita kita bisa ngelakuin hal yang sama kayak gitu itu di GitHub. Kita bisa monitoring file yang kayak perubahan dari kita, em, dan em, ngelakuin eh, segala hal yang digunain di Git gitu dalam Gitnya GitHub. Jadi GitHub punya Gitnya sendiri. Nah, terus apa sih bedanya Git dan GitHub ini? Jadi sebenarnya tuh Git itu perubahan yang kita lakukan itu masih digunakan secara lokal. Jadi kita bisa bikin tuh, kalau pakai Git kita bisa bikin project sendiri, lakuin perubahan sendiri, dan monitoring perubahan kita sendiri secara lokal. Nah, nah, kalau sedangkan GitHub, nah GitHub ini perubahan yang kita semua perubahan yang kita lakukan itu sudah tersimpan di cloud atau di internet. Nah, maka dengan penggabungan dua-duanya, jadi kalau misalnya di GitHub ini kita em, kita bisa sharing juga gitu, hasil code kita kepada orang lain, atau bisa ada sekarang udah ada fitur follower sama followingnya, udah kayak Instagram. Jadi kalau bahasa aku juga ada dan beberapa orang itu bilangnya GitHub itu kayak kayak apa ya, kayak Twitter atau Instagram atau Threads sekarang yang terbarunya seorang software engineer gitu, yang kita bisa pamerin, bisa pamerin project-project kita, dan bisa di like juga gitu. Dan orang juga bisa ikut kolaborasi juga di sana kalau kita gunain atau kita buka repo itu secara publik gitu. Kita bisa ajak atau secara open source, itu bisa kita atur di GitHub. Sekarang ke kalau bayangkan kalau sekarang bayangkan kalau misalnya itu kan tadi baru di cloud doang kan ya, dan secara tampilan itu agak gimana, agak kurang enak dipakai gitu kalau GitHub. Nah, sedangkan Git ini enak untuk dilakuin di lokal. Nah, sekarang kita coba tambahin nih, kita gabungkan keduanya. Nah, dengan menggabungkan keduanya, kita bisa apa ya namanya, menambah, kita bisa ngelakuin perubahan secara lokal, terus kita taruh nih di repo cloudnya GitHub gitu. Nah, nanti ada namanya fungsinya push sama pull gitu. Nanti kalau kita ngelakuin push, kita taruh em, code kita ke reponya GitHub. Terus kalau kita ngelakuin pull, kita tarik tuh yang udah ada di cloud repo GitHub ini ke dalam lokal kita. Nanti kita lakuin perubahan, push lagi, nanti teman-teman kita ngelakuin perubahan, di kita pull lagi, dan begitu seterusnya.
Nah, tapi sebelum ngelakuin itu kita harus ngelakuin namanya remote. Nah, jadi kita harus meremotkan yang ada di cloud-nya GitHub, kita kita remote menjadi di lokal Git-nya kita gitu. Nah, jadi kalau udah kayak gini, enak nih. Kita bisa kayak gini, eh, satu repo GitHub kita dari digunakan oleh beberapa Git oleh teman-teman kita. Jadi nggak repot-repot lagi lah buat ngelakuin perubahan atau kolaborasi dengan tim lainnya. Hmm, oke. Mungkin sekarang aku coba demoin beberapa ya. Kita coba bikin repo, kita coba bikin repo di GitHub, kita coba ngelakuin clone. Nanti ada fungsi clone juga di GitHub. Jadi clone ini adalah jadi sebelum kita ngelakuin remote di GitHub, ngelakuin lewat Git kita harus clone dulu eh, reponya GitHub itu ke dalam eh, ya apa eh, ke dalam eh, lokalnya kita. Nah, ke dalam lokalnya kita. Jadi kita harus clone, habis clone kita nanti udah bisa remote, udah remote kita bisa ngelakuin kolaborasi. Sebenarnya enaknya ini kalau ada teman sih satu lagi atau ada beberapa orang yang bisa ikut sama aku buat ngedemoinnya. Cuman mungkin nanti saat itu nanti aja kalian bisa belajar sendiri dan nanti aku coba bikin tugasnya secara berkelompok di akhir-akhir kita bikin project akhir ya. Nah, oke, kita coba. Mana ya? Kita coba dulu ya. Kita buka GitHub, github.com. Kita bikin caranya dengan new repository, kita bikin new, terus kita namanya testing GitHub. Coba test collaboration misalnya, test collaboration. GitHub test collaboration. Nah, di sini kita ada fitur public sama private. Kalau private berarti nggak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau public bisa dilihat oleh orang lain. Nah, udah sebaiknya kita cuma gini aja bikin repository namanya, kita GitHub bikin description boleh, ini opsional sih, boleh kosongin juga nggak apa-apa. Dan kalau aku suka pakai sih. Nah, kita create repositorinya. Nah, udah kayak gini, kita bisa ambil ini, TTPS ini. Ini nanti kita buat ngeklonnya. Nah, sekarang kita masuk ke folder kita di sini. Misalnya aku mau bikin folder ya SAMPP ya. PP, htdocs, HIJ, kita HIJ Talks. Nah, nanti kita buat di sini. Ini ada, oke. Atau nggak di sini aja deh. Kita buat namanya testing uh, git repo. Setelah masih loading, kita tunggu dulu. Oke, sudah masuk ke git repo. Kita bisa buka. Ini aku di lokal aku udah terinstall Git ya. Mungkin kalian kalau itu bisa coba cari tahu cara buat installnya dan install nanti dia muncul di klik kanan. Cuman aku nggak tahu di Windows 11, aku lupa. Tapi seingatku tetap ada sih Git base ini. Cuman VS Code kadang nggak kebaca di Windows 11-nya. Aku masih Windows 10 di sini. Oke, kita coba Git base, buka Git base-nya, terus kita tulis komen git clone, kita masukin URL yang tadi yang di sini, kita copy paste atau nggak bisa ke sini git clone, masukin
biar kelihatan lah ya. Um, Enter. Nah, udah masuk nih tes collaboration-nya. Nah, di sini bisa kita klik kanan, buka secara VS Code. Nah, ini sudah masuk ke dalam Git VS Code-nya nih. Udah kita remote, udah kita clone ke GitHub yang kita udah buat tadi. Dari HP kanan, terus index.html, p apa ya, ya nggak usah deh, kita langsung kasih di sini hello hello world. Bisa kayak gini saja. Nanti setelah kita buat perubahan dalam repo atau folder yang di dalam GitHub, ini kan udah tersambung juga nih sama Git yang udah kita buat nih. Um, Kita bisa commit. Yang tadi aku bilang, simpan perubahannya ke dalam version control systemnya. Jadi misalnya hello gitu, hello world, atau enggak version 1. Kita bisa yes, bisa commit. Nah, setelah commit, em, saya ada banyak caranya sih buat nge-pushnya. Bisa dari sini. Biasa kadang ada si fitur VS Code udah bilang, ayo push gitu. Bisa ada lewat CD atau bisa lewat CD juga, atau bisa lewat kita lewat terminal. Terus kita buka Git Bash-nya lewat sini juga bisa. Harus kita buka sini Git Bash. Bisa lewat sini juga. Nah, tinggal kita push. Sekarang kita push git push origin main, karena kita masuknya ke branch main. Nah, sudah selesai. Kita coba refresh, kita masuk. Nah, begini jadinya. Ini repo kita udah ada index.html yang tadi kita udah buat. Ini code-nya cuma hello world kayak tadi udah kita lakuin perubahannya. Nah, dan ini uh, version control systemnya. Sebenarnya nanti kalau misalnya ada teman kita ngelakuin perubahan, misalnya tadi di file udah berubah nih, udah kita bisa git pull, git pull, kita bisa ambil perubahan di repo-nya GitHub ke dalam gitnya kita. Mungkin misalnya main. Kalau misalnya ini namanya nama branch ya, kita bisa ke karena ini main, branch main, berarti kita main gitu. Kalau master master, kalau kalau hari-hari bebas sih. Nah, cara bikin branch-nya gimana sih? Nah, kita bisa bikin branch di sini. Branch, bisa nggak bikin branch di sini? Nah, new branch misalnya. Kita kasih nama hari. Source-nya dari main. Oke, kita ambil. Nah, di sini ada branch juga. Nah, di sini ada branch hari. Kita bisa pindah ke hari lewat checkout. Gitu. Check out hari. Nah, kita udah pindah nih sekarang ke branch-nya hari. Terus kita juga bisa ngelakuin merge. CMR. Kita di hari kita lakuin perubahan deh. Nah, halo, halo guys, gitu. Selamat belajar gitu. Nah, kita save, lakuin perubahan, guys, change hari changes. Nah, kita berubah, kita buat hari changes ini kita commit di branch-nya hari. Nah, kita bisa git push origin hari ya. Kita udah commit, kita bisa push ke hari. Oke, kita lihat yang di hari. Nah, ini yang main masih cuma ini deh ya Hello World ya. Sekarang yang hari kita lihat, kita buat
Tuh, ada beda ya, ada tambahan hello guys sama selamat belajar. Nah, sekarang kita coba gabungin yang tadi di hari itu ke branch main lagi. Kita namanya itu nanti namanya merge. Coba kita buat merge di sini. Bentar. Lalu, ini sekarang namanya git pull request ya, bukan merge ya. Merge, merge, merge. Oh iya, kalau di sini namanya merge mungkin, pull request mungkin ya. Aku biasa pakai GitLab, jadi mungkin beda ya kalau di sini. Aku udah lama juga, nggak terlalu sering juga. Kalau di kerjaan aku jarang pakai GitHub, biasa pakai GitLab atau apa namanya, Bitbucket. Nah itu juga sebuah sama kayak GitHub itu tools lain aja, cuma beda perusahaan atau beda ya beda website yang aja. Nah sebenarnya kita bisa lakuin compare dan pull request di sini untuk ngegabungin em, file yang udah kita buat gitu. Harusnya ada fitur merge di sini sih, merge. Aku agak lupa sih, ntar ya. Aku coba cari how to merge in GitHub. Oh masih bisa ya. Oke, bisa merge katanya. Patch origin, pull origin, current branch, my filter, push origin, rebase, force, squash, and merge into ke oh, kok repot banget ya, nggak langsung merge gitu ya. Oke, how to merge in GitHub. Kalau how to merge, sorry, how to merge request GitHub. Nah, ini dia. Ini how to merge a merge request. How to. Merging pull request. Wait a moment, guys. Oh iya, cuma ada di GitLab ya, sepertinya. Oke, kita coba dulu kita copy di sini. How to merge sini. Kita lihat caranya. Oh iya, benar. Dia kalau di GitHub itu namanya pull request ternyata, bukan merge request. Oke, oke, kita coba. Kita compare and pull request. Hari changes boleh. Terus create a pull request. Uh, kita tinggal create aja di sini. Nah, dapat nih ada requestnya. Nah, kita bisa merge nih. Jadi kita bisa gabung. Nah, ini berarti bedanya nih kalau misalnya di GitLab itu ada namanya fitur merge request. Cuma kalau di GitHub ini namanya fitur um, pull request. Cuma nanti sama aja sih namanya dia merge. Merge ini untuk menggabungkan kedua branch yang tadi. Tadi kan branch yang main itu masih ada hello doang ya. Yang ke sekarang, yang hari ini udah ada pertambahan. Coba confirm merge. Kita gabungkan. Oke, sudah kita terima. Kita lihat perubahan yang ada di. Oke.
Um, kita lihat yang ada di main. Nah, sekarang yang di main sudah berubah ya. Um, dia udah hello guys sama selamat belajar. Nah, oke, mungkin hari ini cuman itu aja yang dari aku setelah belajar tentang Git dan GitHub. Soalnya emang Git dan GitHub ini materi yang cukup dasar dan tapi penting juga saat collaboration di perusahaan nanti kalian ada tim dengan atau kalian kerja mau apa kerjain project secara tim dengan teman-teman kalian itu penting banget pakai Git dan GitHub atau Git dan GitLab atau dan lain-lain sebagainya. Hmm, Hari ini mungkin itu aja. Ada pertanyaan nggak? Halo, apakah ada pertanyaan hari ini? Kalau misalnya ada yang nanya kayak, Kak, gimana sih em, Kak, gimana sih kalau misalnya em, nanti terjadi konflik? Nah, sebenarnya ini banyak banget sih kalau konflik itu di pekerjaan atau kalian ngelakuin tim. Sebenarnya konflik itu terjadi ketika kali apa? Ketika kita ngelakuin perubahan di suatu file yang sama, maka dia akan konflik tuh. Si si kalian nabrak tuh kalian ngelakuin perubahan di sini dan dan em, teman kalian juga ngelakuin perubahan di tempat yang sama, maka dia akan konflik. Nah, jadi sebenarnya nanti ada pengimplementasikan lagi di dalam code itu ada namanya modularisasi dan lain sebagainya. Nanti di sama project manajernya dibagi-bagi, kalian ngerjain di modul ini ya, di modul ini, dan kamu di modul ini ya. Itu biar ngepisahin dan mengurangi terjadinya konflik. Dan juga mudah, biar code-nya juga mudah termaintenable dan mudah untuk dibaca. Nah, sebenarnya itu sih nanti kalau konflik nanti kalian bisa ngobrol sama teman kalian kayak gimana harus solve-nya itu nanti di lapangan bakal lebih kerasa. Nah, mungkin itu hari ini itu aja ya. Gak ada yang gak ada yang nanya ya hari ini ya. Mungkin udah pada ngerti juga. Untuk tugasnya, em, mungkin nanti aku bakal share di hari Minggu. Aku bakal upload juga ini di YouTube aku. Dan Dan udah, mungkin itu aja. Nanti share aku tugasnya nanti di hari Minggu nanti aku share dan nggak classroom nanti di classroom kalian ngerjain ya. Oke, nanti itu aja. Am, aku stop dulu. Aku tutup dulu, tapi jangan kemana-mana. Tetap kita seperti biasa foto. Oke, oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mana sih stop share ya? Stop share. Kita